Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali di acara program andalan dari media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan salah seorang tokoh Garut yang juga merupakan tokoh pejuang pemekaran daerah, yaitu Bapak Raden Haji Holil Aksan Umatnya. Akan kita kupas siapa beliau, bagaimana visi misi ke depan, karena informasinya di samping sebagai Ketua Umum PM Gatra, beliau pun sebagai Ketua Porko Terdata Jawa Barat, yang insya Allah pada tahun sekarang ini beliau akan maju sebagai calon anggota legislatif di DPR RI dari Partai Golkar nomor urut 4 bersama-sama 4 ya. Oke, kita gelar acara kutang berikutnya. Oke, pemirsa membayar langsung saja karena waktu itu Pak Haji sudah tampil. Sekarang langsung kepada poin Pak Haji. Pertama saya ucapkan selamat Pak Haji masuk nomor 1 ya, nominasi Jalan Politik Jalan ya oleh IJKI. Bagaimana perasaan Pak Haji bisa masuk nominasi nomor 1? Mudah-mudahan terpilih dari nomor 1 di DPR RI. Silakan. Alhamdulillah, saya juga tidak menyangka ya, ini bukan nominasi lagi, sudah menjadi yang terbaik untuk di antara caleg DPR RI. Tidak ada penilaian lain, di mana saya juga tidak pernah sebelumnya menjadi anggota dewan, berkiprah politik praktis, baik selaku pengurus partai, dan selama ini kiprah saya kan di masyarakat, itu tadi dalam urusan pemekaran, kegiatan sosial, budaya, keumatan, kan itu. Ketika sekarang mendapatkan apresiasi dari challenge politik challenge, ini membahagiakan lah sebagai penyemangat. Ya, benar. Apa yang akan Pak Haji lakukan supaya modal tersebut bisa menjadi suara nanti di TPS? Saya selama ini hal yang biasa, mau berpolitik atau tidak, saya dengan masyarakat kan jalan terus. Ngopi, kan, ngobrol, mari mikir, ngawangkong, dan sebagainya, itu hal yang biasa saja. Bagi kita, bagaimana kita saling memotivasi, terus juga bertukar pikiran, berdialog untuk hal-hal yang baik, dengan bagaimana kita setiap hari berpikir dengan pikiran yang produktif, ya kan, untuk kemajuan daerah, untuk masyarakat, dan terutama dalam memotivasi teman-teman ya, saudara-saudara, kan, pada intinya kita ini haruslah wajib saling memotivasi, saling menyemangati, saling menasihati, karena ini ya Al-Quran ya, agama kita memerintahkan begitu. Ya, semua manusia itu dalam keadaan rugi, ya kan? Gila ladina. Rugi. Dan kalau dalam keadaan kalah, coba kalah semua juga. Yang bodoh kalah sama yang pintar. Yang pintar kalah sama yang lihai. Yang lihai kalah sama yang jujur. Yang jujur ternyata ada yang mengalahkan. Apa tuh? Kalah sama yang bodoh. Kok bisa? Orang jujur, saya buat tempat jujur, yang dapat orang bodoh tetap aja gak ada apa-apanya. Ya kan? Nah, jadi semua juga ada yang mengalahkan, jadi rugi. Kecuali yang tidak bisa dikalahkan itu adalah yang beruntung. Siapa yang beruntung? Ya, siapa tuh? Yang beriman, yang sobat, yang saling menasehati dalam kebaikan, yang bersatu, ngahiji,
dina kehalusan jeung takwa. Nah, jadi silaturahmi politik ini dalam posisi ingin bersatu, bertemu dengan orang-orang baik, ya kan, dengan kebajikan dan takwa. Sepakat Pak Ketum. Nah, jika Pak Ketum terpilih menjadi wakil rakyat oleh DPR RI, apa yang akan diperlukan oleh Pak Ketum? Ya, minimal untuk jabat sebelah. Yalah misi lah ke misi saya. Nah, ya. Jangan sampai kita lupa tujuan lah. Ngapain juga berpolitik tanpa tujuan. Nah, ini politik ini mahal. Ya. Mahal. Tenaga, pikiran, ya kan. Kalau hanya sebatas ingin duduk di kursi, menikmati jabatan saja, murah banget. Murah banget. Kan gitu. Hanya ingin menikmati fasilitas APBN melalui kan gitu DPR RI ya di Senayan, murah banget, nggak ada apa-apanya. Jadi kembali ke tujuan, kita punya kemauannya apa berpolitik ini. Komit tidak, konsisten tidak. Dan yang bermasalah kita itulah maunya apa berpolitik. Maunya menang aja, nggak mau kalah. Jadi apa yang akan diperjuangkan? Akan diperjuangkan tetap adalah memperjuangkan bagaimana Garut cepat berubah, ya kan? Nambah dengan nambah keuangan, nambah kewenangan, nambah bupati, ya bukan gonta ganti bupati. Berarti pemekaran. Pemekaran Garut harus jadi 3 kabupaten. Nama APBD, kan nama duit dari pusat, diketuk oleh DPR RI. Nah, sekarang 4 triliun untuk 42 kecamatan. Nanti 4 triliun untuk 11 kecamatan. Artinya kalau kali 3, 12 triliun. Jadi manfaat. Kan gitu. Yang tentunya sebagai dewan mewakili Garut harus juga mewakili secara karakter, ya kan, akhlak, sifat-sifat orang Garut. Ya, jangan bikin malu di pusat deh, ya kan, harus berkualitas. Kita di pentas politik nasional, dilihat se Indonesia, ya kan. Ini orang Garut di mana, ada wakilnya enggak? Nah, gitu. Nah, kita harus tetap jangan sampai kita lupa diri. Oh, karena Purwadaksi. Kembali kepada tugas dan fungsi dewan. Salah satunya adalah budgeting. Garut termasuk daerah tertinggal. Apa yang diperlukan oleh Pak Haji? Oke, Pak Haji, saya mendengar Pak Haji punya moto berpikir cerdas, bekerja lebih cepat. Bisa diuraikan? Bekerja lebih keras. Nah ya, coba bisa diuraikan. Ini moto kita kan berpikir lebih cerdas. Nah, ya. Bekerja lebih keras. Nah ini harus menjadi ini ya doktrin atau apalah dari Garut sendiri kan gitu ya, bahwa saya harapkan hari ini dan ke depan di Garut muncul orang-orang yang berpikir lebih cerdas, karena kita butuh orang yang berpikir lebih cerdas itu untuk apa? Ya untuk memajukan Garut. Garut hari ini, ya kan, Bali hari ini tidak seindah Garut di tahun 70-an. Kok bisa? Iya, tapi Garut tidak seperti Bali hari ini. Itu bukan berarti Garut tidak bisa indah, Pak. Bukan Garut Maris Pajapara ya? Bukan Garut tidak bisa indah. Tapi ada enggak orang-orang yang berpikir lebih cerdas untuk memajukan Garut? Karena bagaimana kita bisa rubah kalau nggak mikir? Semua perubahan kita mau berbuat apa, mau baik, mau iya dalam semua aspek kehidupan harus berpikir. Dan bukan hanya berpikir. Kalau hanya membaca saja kan jadi pintar. Tapi bagaimana berpikir ini agar produktif, yaitu bagaimana berpikir lebih cerdas. Lebih cerdas berpikirnya. Kan gitu. Saya percayalah di Garut banyak yang bergelar sarjana lah hari ini. Ya kan, profesor juga ada banyak. Tapi merubah Garut tidak, belum tentu.
yang tetap yang akan merubah Garut, walau tidak ada gelar, apalagi bergelar tinggi, ya kan? Apalagi bergelar tinggi, tetap yang berpikir lebih cerdas, berpikir tentang Al-Quran, cerdas itu hadis Nabi untuk sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para pemimpin, para manusia yang mau memajukan daerah. Nggak bakal terjadi membangun peradaban atau segala macam apa pikiran-pikiran yang benar. Oke, Pak Haji, selanjutnya nih saya ingin tanya. Garut Utara bekerja lebih kerasnya belum? Oh iya, silakan. Keras ya. Nah, ini berpijak cerdas langsung protes. Bekerja lebih keras. Jangan cuma hanya bisa berpikir cerdas saja. Kalau tidak mau bisa bekerja lebih keras. Tadi kata Quran berpikir cerdas hadis Nabi. Berpikir lebih cerdas, bekerja lebih keras. Itu kata Omar Irama. Betul, Irama. Siapa yang mau kaya, mau maju ya harus bekerja, ya kan? Dan bekerjanya jangan loyo, harus keras. Harus keras. Keras ini disenangi. Betul. Apalagi oleh perempuan. Iya. Penggemar kupas tuntas. Kupas tuntas. Iya, betul. Tuntas. Harus bekerja lebih keras. Itu pesan Oma Irama. Yang bekerjanya loyo. Ya, begitulah hasilnya, tergantung. Yang bekerja lebih keras tentu bakal mendapatkan hasilnya. Tapi itu tadi harus berpikirnya juga lebih cerdas, artinya produktif. Jangan mikirin yang tidak penting. Pikirinlah yang penting-penting, yang ada manfaatnya. Nah, itu berpikir produktif. Nah, itulah ciri-ciri orang cerdas. Setiap berpikir membuahkan hasil yang manfaat, ya. Kembali kepada kecerdasan, sedikit saya ingin bertanya ya. Negara kita adalah negara hukum. Hukum dibuat tapi dilanggar. Itu bagaimana, Pak Ketua? Bisa dijelaskan? Inilah kita tidak tugas undang-undang ini mengamanatkan, mencerdaskan bangsa. Iya. Ya kan, bukan melanggar. Ya. Tidak ada undang-undang yang mengamanatkan melanggar, memperburuk bangsa, membuat bodoh bangsa, mencerdaskan bangsa. Makanya bangsa Indonesia kalau mau hebat harus cerdas sesuai dengan amanat undang-undang, Pak. Ya, justru berdasarkan undang-undang syarat calon menjadi presiden itu 40 tahun. Kenapa sekarang ada perbedaan istilah boleh menjabat? Urusan cerdas mah nggak usah diskusi apa. Nah, gimana? Silakan. Berarti kan orang Golkar. Ada orang melihat tentang Gibran itu sendiri bagaimana, Pak? Gibran itu orang cerdas. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Kita butuh pemimpin cerdas. Alasannya? Bukan hanya dilihat tua atau mudanya. Bukan. Tapi jejak rekamnya Gibran juga bagus, cara ngomongnya juga bagus, kan ngomong kan sana sini nggak penting diomongin. Di depan ada yang penting, yang produktif. Masjid jadi masjid, stadion jadi stadion, ya kan? Bikin pasar jadi pasar, itu orang cerdas. Bukan karena ada orang tua. Bukan daripada ngomong mau datangin Argentina, mau datangin pemain Brazil, mau bikin tapi nggak jauh, nggak produktif. Kita butuh orang cerdas yang pikiran-pikirannya bener. Mantap, luar biasa. Oke, kita lanjutkan acara utang berikutnya. Lagi berani. Ya, aduh. Oke. Ya, terakhir Pak Haji, pemilu tinggal menghitung hari, ya. Tanggal 14 Februari akan ada pencoblosan. Bagaimana harapan Pak Haji untuk sukses pemilu 2024 termasuk sukses Pak Haji sendiri? Silakan. Ya, pemilu ini adalah tanggung jawab kita. Ya. Jangan sampai dianggap pemilu ini hiburan atau pesta biasa. Pemilu ini adalah pemilihan umum dalam arti proses politik dengan tujuan mulia daripada politik. Tujuan daripada mulia politik adalah merubah nasib kita, nasib bangsa kita, ya kan? Nasib
anak cucu kita ke depan dengan politik kehendak ini politik ikhtiar untuk memperbaiki melalui proses pemilu di sistem negara yang menganut demokrasi bukan dinasti, ya kan? Selama ada pemilu tidak ada dinasti, tidak ada dinasti selama ada pemilu. Nah, inilah momen penting dan insya Allah bahwa pemilu ini adalah peristiwa mulia bagi orang-orang yang tahu tujuan mulianya, ya kan? Maka kepada seluruh masyarakat ambil bagian tanggung jawab ini, jadikan pemilu sebagai ibadah kita dalam memilih pemimpin, memilih wakil rakyat dengan tanggung jawab dunia akhirat. Karena jangankan milih pemimpin, ngicup curhai ge aya tanggung jawab akhirat. Nah, komo deui milih pemimpin. Pilih pemimpin yang berkualitas. Pilih pemimpin yang tadi yang mau berpikir, mau memikirkan penderitaan rakyat, mau memikirkan masa depan rakyat, bukan hanya mau mewakili rakyat. Rakyat mau mobil diwakili sama DPR. Rakyat mau bikin rumah diwakili sama DPR. Pilih pemimpin yang benar-benar memperjuangkan rakyat. Alhamdulillah. Salah satunya adalah Raden Khalil Aksan Umar J. Golkar nomor 4. Oke. Alhamdulillah, pemirsa Indonesia, dalam waktu yang singkat kita sudah buat, kita kupas tuntas Bapak Raden Haji Khalil Aksan yang akan punya cita-cita bagaimana memperjuangkan nasib Garut khususnya Dapil Jabar 11 umumnya. Mudah-mudahan masyarakat bisa cerdas dalam menentukan pilihan siapa yang terbaik untuk kita pilih pada saat nanti. Terima kasih, kita ketemu kembali dalam acara Hutang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.